yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan pada kita yang Maha kuasa untuk memberikan petunjuk kepada setiap hamba yang meminta petunjuk di dalam kehidupan ini. Orang yang cerdas adalah orang yang merasa lemah dan terdiam di hati Zat yang Maha Kuat. Orang yang cerdas adalah orang yang merasa berada pada kezaliman dan tersedia meminta petunjuk pada Allah agar diberikan petunjuk menjadi hamba yang tidak zalim. Oleh karenanya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini begitu sempurnanya Allah memberikan kenikmatan bukan saja hidup tapi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang yang hidup dia hidup. Mereka yang hidup terkadang mati karena tidak mengenal Zat yang Maha Hidup. Sehingga dikatakan bahwa barang siapa yang dihidupkan oleh Allah dia tidak berzikir kepada Allah bagaikan mayat yang berjalan. Barang siapa yang berzikir pada Allah maka hidupnya sesungguhnya hidup kepada Zat yang Maha Hidup. Selawat teriring salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap kita mendapatkan syafaatul uzma yang bisa menolong kita dalam segala keadaan dan kegaduhan pada hari kiamat nanti. Hari kiamat itu adalah hari kiamat yang dimana hari yang mencekam lebih dahsyatnya daripada keadaan dunia. Andai kata dunia digempaskan, digoyangkan, dimusnahkan, dihancurkan, engkau begitu ketakutannya berlalu. Sampai-sampai ketika kita duduk dalam keadaan tenang, lantas bumi digoncangkan oleh Allah, maka manusia akan beranjak berlari dari tempat itu. Tapi hari akhirat lebih daripada itu semua. Mereka bukan sekedar berlari, tapi mereka ketakutan dan tidak ada tempat perlindungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang dinaungi pun orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam keadaan gempa kita mencari tempat perlindungan, dan itu tidak akan pernah terjadi mendapatkan perlindungan kalau Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha." Kalau bumi sudah digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, maka kalian akan melihat manusia itu kabur ketakutan, dan mereka semua dalam keadaan kabur ketakutan ketika bumi digoncangkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Maka manusia itu akan mengatakan, bagaimana mungkin celaka kami semua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan, andai kata ada musibah yang terjadi, manusia dilupakan oleh Allah dengan hartanya, manusia dilupakan oleh Allah dengan pangkatnya, manusia dilupakan oleh Allah dengan jabatannya. Orang yang kaya lupa dengan kekayaannya ketika bumi itu digoncangkan. Orang yang miskin lupa dengan kemiskinannya. Mereka coba menyelamatkan diri dan meninggalkan seluruh harta yang ada. Yang mereka cari adalah keselamatan. Harta tidak lagi berharga buat mereka, pangkat tidak lagi berharga buat mereka, dan kesusahan dalam hidup pun tidak akan pernah mereka rasakan. Dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan bagaimana menjadi insan yang selamat dalam kehidupan di akhirat dan di dunia ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Laisa bikhairikum man taraka dunya li akhiratihi wa la akhiratihi li dunya." Bukan yang terbaik mereka yang mengerjakan dunia lupa dengan akhirat, dan bukan juga yang terbaik mereka yang mengerjakan akhirat melupakan dunia. Dan Nabi pun menyatakan, "Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Orang yang paling baik adalah orang yang melakukan perkara yang mendatangkan nilai di hadapan Allah dan meninggalkan satu perkara yang tidak mendatangkan nilai. Hadirin jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah, perbanyaklah selawat pada Nabi, karena kita sadar bahwa dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Kita tidak bisa ittiba kepada Nabi karena begitu istimewanya Nabi, sedangkan kita bukan orang yang istimewa. Karena saking istimewanya Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita hamba yang dalam keadaan mendapatkan nilai-nilai keistimewaan Rasulullah, sehingga dosa kita ditutupi, tidak diazab oleh Allah. Dan ketika kita minta ampun dengan segala dosa yang telah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dan ketika kita melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tuntut dunia untuk azabnya, tidak tuntut dunia untuk murka kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita ada min ummati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita diselamatkan karena min ummati Rasulullah, maka selayaknya kita banyak baca selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang banyak baca selawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ikuti dia dengan cahaya Nur Muhammad. Ya Rabbi tasana binuri, wahai Allah, selimuti kami dengan cahaya Rasulullah, sehingga cahaya kami tidak ada dan ada cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kami tidak memiliki cahaya karena kami berada pada kezaliman yang telah Kau nyatakan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami memang zalim ya Rabb. Andai kata Engkau tidak berikan pengampunan, maka kami tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Rabb. Inni kuntu minaz zalimin. Kami memandang kemaksiatan kami dan dosa-dosa kami tampak begitu jelasnya. Wallahi demi Allah, adakah orang yang hidup tidak melihat maksiatnya? Adakah orang hidup yang tidak mengetahui dirinya telah bermaksiat di hadapan Allah? Dan orang-orang yang menyadari itu semua bagaikan Nabi Adam alaihissalam yang menyadari memakan buah kuldi lantas mengejar maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita menjadi iblis yang melakukan maksiat tapi tidak sadar dengan kemaksiatannya. Iblis itu dilaknat oleh Allah karena melakukan dosa tapi tidak menyadari dosa. Adam diampuni oleh Allah karena melakukan dosa sadar dengan dosa, sehingga Adam beristighfar. Iblis menyombongkan diri dengan segala kesalahannya. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang sombong dengan kehidupan. Dan orang yang dalam keadaan mengakui dirinya zalim, maka Allah lebih senang memberikan kecintaan dan maghfirah kepadanya. Hadirin jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah, insya Allah kita akan lanjutkan makalah kita, yaitu dalam kajian Nasaihul Ibad, yaitu kita mengutip dari kalam daripada ucapannya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Malam hari ini kita menjadi orang yang mendapatkan tausiah atau mendapatkan nasihat dari seorang ulama yang telah terbungkus dan wafat di alam barzah. Tapi ulama itu tidak sekedar terbungkus di alam barzah, tapi ada suaranya, ada nasihatnya yang seakan-akan dia berdiri dan memberikan pesan pada kita. Oleh karenanya, wali-wali Allah atau kekasih Allah tidak mati. Kenapa? Dia masih memberikan pesan pada kita. Padahal dia terbungkus. Ini yang dinyatakan oleh Allah, jangan kau katakan kekasihku wafat. Kenapa? Karena dia masih bisa memberikan pesan, sedangkan kita yang hidup tidak bisa memberikan pesan. Mereka yang wafat telah masih bisa memberikan pesan. Mana yang hidup sesungguhnya, kita atau kekasih-kekasih Allah? Karena kekasih Allah yang wafat dia ada di alam barzah, di kubur, tapi mereka bisa memberikan pesan. Ini yang jadikan kita meyakini bahwa kekasih Allah tidak diwafatkan oleh Allah, mereka dihidupkan karena bisa memberikan pesan. Termasuk Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Pada malam hari ini kita mendapatkan nasihat dari beliau, dan makalahnya kita lanjutkan pada makalah yang kemarin. Makalah yang mana? Ini yang ke-8. Iya, ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim wa yu'li darajatihim fil jannah. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wal maqalatu saminatu dan maqalah yang ke-8. An-A'mash, yaitu dari A'mash. Ismuhu, nama A'mash itu adalah Sulaiman ibnu Mahran. Sulaiman ibnu Mahran al-Khawfi namanya. Radiyah, semoga meridui siapa Allah anhu meridui akan A'mash. Kata A'mash, man kana ra'su maluhu taqwa kallat al-sanu an wasfi rihin dinihi. Man kanat, man bermula orang kana yang ada Ra'suhu modalnya maluhu harta, at-taqwa yaitu taqwa. Barang siapa bermodalkan hartanya itu adalah takwa, kalat al-sanu al-wasfi dinihi. Kalat, maka lisannya tidak bisa mengucapkan kalat al-sanu wasfi dinihi, bagaikan berapa banyak keuntungan dalam agamanya. Wa man kana ra'su maluhu, dan barang siapa yang ada ra'su maluhu, yaitu harta yang dimilikinya, dunia akan dunia. Barang siapa yang menjadikan dunia itu menjadi hartanya, kalat al-sana an wasfi hasranu dinuhu, maka lisannya tidak akan mampu untuk mengucapkan berapa banyak kerugian pada agamanya. Al-makna antamasaka ala taqwa. Maknanya adalah man bermula orang tamasyaka yang berpegang ala taqwa, dengan taqwa, bi imtisalil awamirillah, yaitu dengan menjalankan perintah Allah, wastanibul ma'asi, dan menjauhkan maksiat,
bi an asasa af'alaha, dengan menjadikan pondasi perbuatannya bimawafiqatan, yang sesuai dengan syar'i, bimawafiqati syar'i, sesuai dengan syar'i, falahu, maka bagi orang tersebut hasanatin kasiratin, yaitu kebaikan yang banyak, la tussa, tidak akan pernah dikuranginya. Waman, dan barang siapa orang tanasyaka ala umurun, barang siapa yang mereka yang berpegang atau melakukan perbuatan alal umur mukhalifati li syar'i, yang berbeda dengan atau bertentangan dengan syar'i, falahu, maka bagi mereka sayiatin kasiratin, yaitu keburukan yang banyak. A'azat al-sanu an zikrillahi ta'ala, a'azat, maka tidaklah mampu al-sana zikir, apa lisannya, an zikri, untuk berzikir, zalika, yang demikian, bil adadi, dengan hitungan, wal maqalatu syi'ata. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada makalah yang dikatakan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama A'mash, atau nama sebenarnya adalah Sulaiman bin Mahran al-Qawfi. Beliau menyatakan pesan tersebut kepada kita semua. Kata beliau, man kana ra'su maluhu taqwa kallat kaisanu an wasfi dinihi. Barang siapa orang yang menjadikan modalnya hidup, kekayaannya hidup itu adalah takwa, maka dia tidak akan mampu untuk menghitung begitu banyaknya keuntungan dalam agamanya. Jadi kalau dia hidup lantas dia melihat bahwa nilai takwa itu adalah satu keuntungan, dan kita sering terkecoh karena kita tidak melihat nilai agama itu keuntungan. Yang kita lihat adalah nilai dunia yang keuntungan. Makanya orang yang mengerjakan amal agama seperti duduk dalam majelis ini, yang orang mendapatkan harta begitu banyaknya, misalnya 100 juta, puluhan juta atau 1 juta, atau dicukupi dunianya, maka kita tetap merasakan berusaha. Bahkan ketika diumumkan bahwa orang yang mengaji di sini tidak dapat harta, tapi orang yang di luar berbondong-bondong mendapatkan harta, mana yang kita katakan beruntung? Orang akan menganggap bahwa beruntungnya adalah mereka yang di luar. Coba bayangkan, ada majelis tidak dapat sembako, tapi ada orang ingin bagi sembako walaupun dia meninggalkan sholat atau meninggalkan agama Allah, mana yang lebih baik? Kira-kira yang mengambil sembako apa yang ngaji? Sembako. Walaupun dia lupa dengan Allah, lupa dengan Sang Pencipta, yang terpenting dia dapat keuntungan itu. Dan ini yang dinyatakan oleh Al-Mash, bahwa barang siapa yang menyatakan bahwa nilai tertinggi dalam hidupnya itu adalah takwa, maka kata beliau, kata sahabat Nabi, kanat al-su'an wasfirihi dinihi, maka lisannya tidak mampu untuk mengucapkan begitu banyaknya keuntungan pada agama. Oleh karenanya, dunia ini bukan darul jaza, dunia ini bukan tempatnya balasan. Sehingga kalau dunia ini bukan tempatnya balasan, maka wajar kalau ada orang yang sholat hidup di dunianya setelah, bahkan dia dicukupkan oleh Allah dengan rezekinya, karena belum waktunya dibalas. Jadi kalau ada orang tidak sholat rezekinya lancar, belum waktunya dibalas. Ada orang yang dalam keadaan sholat rajin tapi hidupnya masih kekurangan, belum waktunya dibalas. Karena dunia ini bukan darul jaza, tapi dunia ini adalah darul bala. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Yang taat diuji oleh Allah, yang ingkar dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang ingkar hidupnya berkecukupan, itu adalah azab yang paling pedih sebelum datang azab di akhirat. Orang kalau sudah hidupnya jauh dari Allah, dia tidak punya kesusahan, maka dia tidak akan pernah mau menjumpai Allah. Kenapa? Karena untuk sarana menjumpai Allah sulit. Allah tidak berikan kesusahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau kalau dia susah memanggil nama Allah. Saking bencinya Allah. Inilah yang terjadi kepada Fir'aun, yang tidak diberikan sakit selama hidupnya, yang tidak diberikan kekurangan selama hidupnya, yang tidak diberikan masalah selama hidupnya. Sehingga Fir'aun itu adalah orang yang tidak punya masalah dalam hidup, orang yang tidak pernah sakit,
Orang yang tidak pernah dalam keadaan kekurangan, bahkan berlebihan, sehingga saking begitu istimewanya dia menyatakan dengan ikrarnya, aku adalah Tuhan. Saking dia dijauhkan oleh Allah. Tapi ketika dia ingin ditimpakan musibah, maka saat itu Fir'aun laknatullah alaih coba untuk mendekat pada Allah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak izinkan dengan para malaikatnya yang seraya dalam keadaan memendamkan Fir'aun di lautan. Jadi Fir'aun itu orang yang ditenggelamkan oleh Allah, lantas dia mau berusaha memanggil nama Allah, tapi tidak diizinkan oleh malaikat. Kenapa? Karena ditenggelamkan oleh malaikat. Jangan sampai dia muncul kepalanya lantas memanggil nama Allah. Karena Allah itu maha kasih sayang. Orang maksiatnya bertumpuk, lantas ketika sakaratul maut dia manggil Allah, maka diampuni segala dosa. Orang begitu kejinya dalam keadaan kezuliman, dalam keadaan tertutup dengan maksiat, lantas ketika sakaratul maut dia memanggil ya Rabb, maka Allah ampuni. Tapi dalam keadaan seperti itu malaikat tidak redo ketika orang ahli maksiat memanggil nama Allah. Sehingga inilah yang dibuatnya begitu sulitnya mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan malaikat ini sebagai penolong yang Allah jadikan kepada mereka semua. Silakan engkau takziah kepada mereka yang wafat, engkau bantu kepada mereka yang wafat, yang dalam keadaan mendekat padaku di kala hidupnya. Jadi malaikat yang membimbing kita. Sehingga disinilah malaikat kadang-kadang membawa tulisan. Kata Allah, bawa tulisan kalimat la ilaha illallah di arasku dan tampilkan kepadamu sahabatku yang sedang sakaratul maut. Akhirnya malaikat bilang, sami'na wa ata'na ya Allah. Akan aku bawa itu ya. Kenapa? Karena Israel kesulitan untuk mencabut ruhnya. Dan tidak ada jalan lain kecuali kalimat la ilaha illallah yang mampu yang membuat dia keluar ruhnya dari jasad. Jadi ada hamba yang tidak bisa keluar jasadnya kecuali dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kita pengennya seperti itu. Jadi dibuat oleh malaikat untuk keluar ruhnya pada jasadnya, malaikat tidak mampu. Kenapa? Karena Allah sudah mentakdirkan dia harus keluar dengan melalui kalimat la ilaha illallah. Tapi ada orang ingin keluar dengan itu, tapi Allah tidak mentakdirkan itu. Sehingga yang kita pikirkan bukan itu. Yang kita pikirkan adalah bagaimana selama Allah memberikan kehidupan kita menjadi hamba yang takwa. Dan ini yang dikatakan oleh Asad-nya. Kata beliau menyatakannya, kalau saja Ra'sul Maluhu, yaitu pokok hartanya itu adalah takwa, maka begitu banyaknya keuntungan pada agama. Dan kalau misalnya waman kana Ra'sul Maluhu dunya kallat alsana an wasbi khasrani dinihi. Andai kata dia bermodalkan pokok daripada harta itu adalah dunia, maka dia tidak akan mampu untuk menghitung kerugian-kerugian yang ada pada agamanya. Jadi orang kalau sudah menjadikan dunia itu sebagai harta yang sangat berharga, maka dia akan mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena orang yang Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan untuk menikmati dunia hanya sekejap saja. Dan kalau dia menyatakan itu adalah kenikmatan yang dia cari, maka dia akan menjadi menangis karena kenikmatan itu dia tinggalkan. Jadi semua orang yang hidup ini pasti meninggalkan. Makanya orang kalau hidupnya senang, kalau mati mau gak bu? Nah, misalnya kita hidup rumah megah, rumah duit ada, mau mati? Mau mati ya? Enggak. Ada orang yang hidupnya susah banget, hutang banyak banget tuh. Ya Allah, dengan mati juga ya. Berarti mati. Jadi pengennya yang dibikinkan oleh Islam bukan itu. Yang diingin oleh Islam adalah berjalan dalam hidup ini dengan takwa, dan ketika kematian itu hadir, dia dalam keadaan bahagia. Tapi ada orang yang dalam keadaan ingin mengejar kematian, tapi dia bukan orang yang mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi dan kata para sahabat, ini adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasi min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang yang dalam keadaan bermodalkan harta dunia itu sebagai pokok kekayaannya, maka dia tidak akan mampu untuk menghitung begitu banyaknya kerugian pada agamanya. Makanya pada agamanya dia akan merasa rugi sekali.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang hidup di dunia ini itu akan menyadari semua pentingnya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia menyadari pentingnya ibadah di hadapan Allah? Karena ibadah yang dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan Allah itu akan tampak nilainya. Jadi kayak misalnya kita di rumah punya lilin. Tahu manfaatnya lilin? Ada manfaatnya. Kalau lampu masih nyala, manfaatnya tidak akan pernah terasa. Giliran lampu mati semuanya, baru cari lilin. Ada orang yang dapat lilin, ada orang yang tidak dapat lilin. Yang tenang siapa? Yang punya lilin, yang nyetok. Kenapa? Karena dia nggak perlu keluar, nggak perlu cari, nggak perlu gerabak gerubuk. Dia bilang aku tahu tempat taruh lilin. Jadi santai saja dia mati lampu. Dia punya cahaya. Jadi kalau mati lampu, PLN mati, yang tenang yang punya lilin. Yang nggak punya lilin, warung sini habis, apa dibeli di sini habis, akhirnya apa? Ya udahlah, nikmatin aja dah. Padahal itu lilin belum manfaat. Jadi kalau lagi PLN itu nyala, ya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan kalau kita nyalain juga apa tujuannya? Kenapa? Lebih terang cahaya? Nah, sama juga. Dunia ini memang penting. Duit penting, pekerjaan penting, rumah penting, harta penting, dan kemewahan juga penting. Semuanya penting. Tapi ketika mati semuanya, itu menjadi tidak penting. Yang penting apa? Sholat, zikir, puasa, baca Quran. Makanya inilah yang dikatakan orang yang tahu nilai ibadah itu adalah orang yang sudah dimanfaatkan oleh Allah. Kalau dia sudah dimatikan oleh Allah, baru dia tahu pentingnya sholat. Sekarang misalnya ada di kampung kita, tetangga kita nggak sholat 5 waktu, nanti juga dia akan tahu pentingnya sholat. Nggak usah bingung. Kenapa? Ketika kita ajak dia untuk ibadah, kita ajak sholat, dia nggak mau. Tapi Allah akan memberikan tarbiyah, dia akan tahu pentingnya sholat. Kapan? Saat kita menyolatkan dia, dia akan tahu pentingnya sholat. Semua orang itu akan sadar pentingnya nilai ibadah. Tapi alangkah ruginya ketika dia menyadari pentingnya nilai ibadah, tapi dia sudah tidak bisa lagi beribadah di hadapan. Dia sudah tidak lagi bisa memberikan amal-amal itu. Oleh karenanya hidup ini bagaikan perjalanan yang dikatakan oleh sahabat Nabi, dikatakan engkau berjalan menuju tempat yang paling gelap. Bawa semua cahaya-cahaya agar tempatmu yang menuju pada kegelapan itu menjadi terang. Jangan kau lupakan itu semua. Jalan. Makanya ketika dia jalan, dia sampai pada tujuannya dan dia memiliki apa yang dia pilih, apa yang dia bawa untuk di tempatnya itu menjadi bernilai. Oleh karenanya ini yang dikatakan, di mana tempat itu yang bernilai, maka itulah yang berharga. Jadi kalau di satu tempat itu tidak bernilai, menjadi tidak berharga. Misalnya asilah di sini, enak gak asi di sini? Enak, adem, sejuk. Bawa asi puncak, bernilai gak? Gak bernilai, boro-boro bernilai. Orang juga menyalain asi juga bernilai. Kenapa? Saking dingin. Memang di satu sisi ini bernilai, tapi satu tempat tidak bernilai. Jadi semua orang sama. Ketika dunia saja, uang yang kau miliki di Indonesia tidak akan berlaku pada negara lain. Padahal di Indonesia, orang Indonesia punya duit rupiah, lantas dia ingin belanja di satu tempat, nggak berlaku dan itu nggak bisa diterima. Harus dia tukar dulu dengan nilai dolarnya atau dengan nilai negaranya. Orang mau haji, tukar dulu duit Indonesianya dengan duit negara Arab Saudi. Jadi di kampung itu yang berlaku adalah hukum yang ada pada kampung itu. Oleh karenanya ketika kita masuk kampung alam barzah, maka yang berlaku adalah hukum kampung alam barzah. Apa hukum kampung alam barzah? Cahayanya adalah tilawatil Quran. Jadi kalau engkau ingin menikmati, engkau ada gak tilawatil Quran? Kalau engkau ingin menikmati, adakah engkau sholat di tengah malam? Adakah engkau dalam keadaan zikir kepadaku? Baru hidupmu bahagia di alam barzah. Tapi kalau itu tidak ada, maka hidupmu tidak akan bahagia. Ini yang dikatakan bahwa barang siapa yang nilai kehidupannya itu adalah harta, maka dia akan merasa rugi di dalam kehidupannya. Karena banyak sekali sudah dicontohkan oleh Allah
Mereka yang merugi ketika memiliki harta tapi tidak memiliki nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qarun memiliki harta dunia tapi dia tidak memiliki nilai-nilai takwa di hadapan Allah. Akhirnya dia menjadi celaka. Dan di sini dikatakan oleh musannif Imam An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, man tamasyaka ala taqwa bi imtisali awamirillahi ta'ala wa ijtinabil ma'asi bi anna asasa af'aluhu bi mawafiqatin syar'i falahu hasanatan katsiratan. Kata beliau, man tamassaka ala taqwa, barang siapa yang berpegang dengan takwa, bi imtisalil awamirillah, dia hidup dengan menjalankan perintah Allah, wa ijtinabil ma'asi, dan berusaha untuk menjauhi maksiat, yang asasa af'alahu, dan menjadikan fondasi perbuatannya yang sesuai dengan syariat, falahu hasanatan katsiratin, barang siapa orang yang melakukan itu maka banyaklah kebaikan. Jadi kalau kita menjauhi maksiat, kita banyak melakukan perintah Allah, maka kata Imam An-Nawawi, falahu hasanatan katsiratan, bagi dia banyak kebaikannya. Kalau sudah banyak kebaikannya, maka Allah pun memberikan satu kebahagiaan bagi orang yang banyak kebaikannya. Fa'ama man sakulat mawazinuhu fahuwa fihi syakirun. Kata Allah, barang siapa yang banyak kebaikannya, yang berat timbangan nilai kebaikannya, maka bagi dia ada kehidupan yang bahagia. Jadi Allah yang bilang, kalau orang ingin hidup bahagianya, banyaklah berbuat kebaikan. Karena kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan harta, tidak bisa dinilai dengan jabatan, tidak bisa dinilai dengan kecukupan, tapi dinilai dengan berapa banyak engkau melakukan kebaikan. Makanya ada orang punya harta banyak jadi pelit, dan di kampungnya dinilai sebagai orang bahagia. Bahagia gak dia? Nggak bakal bahagia. Kenapa? Karena ketika keluar lihat orang pelit, jangan dicemoohin. Sekarang ada gak orang miskin pelit? Orang miskin pelit juga orang masih wajar. Pelit banget dia, habis gimana orang dia nggak punya. Tapi kalau orang kaya pelit, nah inilah gara-gara kekayaan, maka orang yang dalam kekayaan itu memiliki sifat bakhil, maka dia menjadi terhina. Dan ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Andai kata engkau banyak sekali kebaikan-kebaikannya, maka engkau akan menjadi orang yang bahagia. Wa man tamassaka ala umuril mukhalifatin li-syar'i, dan barang siapa yang bertentangan dengan syariat perbuatannya, yaitu dia banyak melakukan keburukan, azat alsa al-zikrillah, maka lisannya dikakukan oleh Allah untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang kalau sudah banyak melakukan maksiat, dia sulit untuk memanggil nama Allah. Coba, ada gak seorang maling yang lagi nyolong baca bismillah? Ada gak? Ada gak orang yang maling ketika mau ditangkap kabur istighfar? Gak ada. Semua dibukukan oleh, ada orang dipukulin takbir ketika nyolong, gak ada, dikakukan oleh Allah. Dipukulin gara-gara nyolong, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gak ada. Sengaja Allah kakukan. Tapi kalau dia orang baik, maka Allah mudahkan untuk memanggil nama Allah. Pernah ada maling yang nyolong motor terus dipukulin Allahu Akbar? Pernah ketemu gak? Kayaknya gak ada. Kenapa? Memang sengaja Allah kakukan. Kenapa? Imam An-Nawawi mengatakan, kalau engkau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syar'i, maka Allah mengakukan lisanmu untuk memanggil nama. Makanya kita ini sering zikir. Coba deh, ketika berhadapan dengan maksiat, kita lagi melakukan maksiat, panggil nama Allah. Itu akan kaku. Bisa-bisanya tuh kalau udah selesai. Kenapa? Namanya istighfar, minta ampun. Lagi ngelakuin perbuatannya mah, boro-boro bisa manggil nama Allah. Selawat saja susah. Makanya ketika ada orang bertengkar, kenapa kita disunahkan untuk baca selawat di antara dua orang yang bertengkar? Karena yang lagi berantem ini nggak bisa baca selawat. Jadi nggak bisa baca selawat. Ada orang mau mukul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak ada. Jadi ketika dia akan mukul, di antara keduanya ada orang yang datang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawaban dia meredamkan kemarahan. Kenapa? Ini yang dikatakan nama Nabi dipanggil, maka kalau dia adalah min ummati Rasulillah yang memang mencintai Nabi, maka secara spontan dia akan menjawab. Jadi jawaban sallallahu alaihi Muhammad itu tidak bisa dibuat-buat. Jawaban itu berasal dari kalbu. Ketika dia mencintai Nabi, maka lisannya akan digerakkan oleh Allah untuk menjawab kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggak bisa dibuat-buat. Kalau bisa dibuat-buat itu munafik namanya. Kenapa? Orang munafik itu semua amalnya dibuat-buat. Sehingga kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Orang munafik itu kalau bilang beriman memang dia mengatakan beriman, dan dia takut dengan Allah memang dia mengatakan takut. Wa ma hum bimu'minin, tapi aku tahu kata Allah dia tidak beriman kepada aku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Oleh karenanya kalau saja kita hidup kita takut menjadi orang yang munafik, maka lakukan kebaikan dalam keadaan menuju kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada nilai makhluk lagi, yang ada nilai Allah Jalla. Karena kalau orang sudah melakukan amal karena nilai manusia, maka dia akan terhenti ketika manusia itu tidak ada. Jadi kalau kita rajin gara-gara dipandang manusia, maka ketika manusia itu tidak ada kita menjadi tidak rajin. Tapi kalau Allah sudah selesai. Sehingga Atailah di dalam kitab hikamnya adalah kalau engkau sudah bisa menyamakan manusia dengan binatang, itulah tingkat keikhlasanmu yang paling tinggi. Tingkat keikhlasan yang paling tinggi. Kenapa Atailah bilangnya begitu? Andai kata engkau beribadah sudah menyamakan manusia dengan binatang, itu tingkatan ikhlas yang tertinggi. Maksudnya apa? Kalau engkau beribadah dan engkau memandang setiap makhluk yang ada itu adalah binatang, maka engkau tidak akan pernah memperbaiki ibadahmu kecuali karena Allah. Coba kita lagi sholat baca Quran di kamar sendiri, baca Quran sendiri. Udah gitu kucing lewat, ada orang bagusin bacaan karena kucing lewat? Ada nggak? Tapi kalau ada orang lewat, ada misalnya ada mertuanya lewat, ada tetangganya lewat, ada yang bagusin? Banyak yang bagusin. Jadi ketika dia baca, tetangganya lewat, dibagusin bacaan atau diperbaiki. Dan ketika kita sholat juga begitu. Tapi ketika kita sholat, ada kucing lewat, kita tidak pernah memperbaiki tidak pernah memperbagus sholat kita. Biasa saja, rileks saja. Baca Quran juga begitu juga. Nah, ini yang dikatakan oleh Sa'atahillah, kalau karena kucing lewat atau binatang lewat saja, engkau tidak terpengaruh dengan itu semua. Dan jadikan orang yang lewat, siapapun yang lewat bagaikan binatang. Sehingga engkau tidak pernah mau memperbaiki kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Imam An-Nawawi. Kalau misalnya engkau sudah banyak melakukan kemaksiatan, maka kata Syekh Imam An-Nawawi, azat al-sana an zikri zalika. Dari beliau menyatakan, maka engkau akan lemah untuk memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, zalika bil adadi, yang demikian itu karena dalam keadaan engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya kerugian-kerugian yang datang pada kecintaanmu pada harta dunia. Oleh karenanya orang yang mencintai dunia, maka dia tidak akan pernah berpikir tentang perjumpaan dengan Allah. Orang yang mencintai akhirat, maka dia akan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka rindu atau tidak rindu, mereka tetap akan berjumpa dengan akhirat. Orang yang takut dengan kematian akan berjumpa dengan kematian. Orang yang berani mati pun akan berjumpa dengan kematian. Orang yang rindu dengan kematian pun akan berjumpa dengan kematian. Bukan karena takut, bukan karena keberanian, bukan karena kerinduan. Sebatas mana bekal yang telah kita persiapkan untuk menuju kepada gerbang kematian di dalam kehidupan kita. Dan mereka yang beruntung adalah menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk cocok tanam, dan akhirat adalah tempat panennya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang sedang menanam dan menjaga tanamannya itu melelahkan dan menyenangkan ketika dia memanennya. Orang yang menuju pada akhirat, maka dia akan senang ketika akhirat itu datang, karena itu adalah masa panen. Dan dunia ini adalah masa bercocok tanam, dan melelahkan memang bercocok tanam. Bangun di tengah malam lagi, baca Al-Quran lagi, zikir lagi, bahkan begitu melelahkannya. Tapi di balik kelelahan mendekat pada Allah, orang itu tidak akan dilelahkan oleh Allah. Allah menyatakan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Aku jadikan kelelahannya menjadi kebahagiaan. Karena disinilah orang-orang yang dilelahkan oleh perkara akhirat, maka akan datang ketenangan. Orang-orang yang dilelahkan dengan perkara dunia, akan datang masalah, akan datang problem, akan datang ketidaknyamanan. Lelahmu dengan urusan dunia akan menjadikan engkau tidak bahagia. Bahkan penuh datang masalah-masalah yang selalu datang di dalam kehidupanmu. Orang yang disibukkan oleh Allah dengan akhirat,
maka dia akan didatangkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadikan hidup kita ini sebagai jembatan untuk menuju kepada akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca Al-Fatihah, kita kirimkan Al-Fatihah kepada mereka semua yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya dan dijadikan dalam pada alam barzahnya Rabbah min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, anak dan keturunan kita, keluarga kita, sahabat kita, famili kita, mereka semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai kifarat untuk dosa-dosa yang telah dilakukannya. Al-hazini ahwala kulli salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدي آمين. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, semua kebaikan petunjuk hidayah dari Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah.